Suami saya itu dia tidak pernah memanjakan kita, saya dan anak-anak tidak. Jadi dia memicu kita untuk mandiri. Dia selalu menggali potensi kita, saya dan anak-anak, supaya potensi yang kita punya itu bisa menghasilkan. Nah, yang punya ide untuk dijual itu suami almarhum. Coba kamu jualan, selain kamu senang, tapi kamu juga jadi punya penghasilan, katanya gitu. Kemudian kita harus jeli lihat peluang. Terus kita harus selalu mempertahankan kualitas. Karena sekali kita mengecewakan customer ya, udah omongannya kemana-mana gitu, jadinya agak-agak seret lah gitu. Kemudian ibadah jangan ditinggal. Jadi kadang-kadang kalau sibuk, aduh ini belum beres, sholatnya di akhir waktu gitu ya, jangan. Sholat jangan tinggal, doa sama Allah dah. Rezeki makan dari Allah, bukan dari customer. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki yang banyak, selain usaha, doa dulu ke Allah. Kita mulai dari milih ubi ungunya ya. Oke. Nah, supaya nanti hasil itu bagus, warnanya keluar, kita pilih ubi ungunya yang kalau kita belah. Kuat banget tenaganya. Tuh. Jadi dia ungunya tua ya, kalau kita bilang ungunya tua. Ini ubi Gitu. jenis apa Bu? Gini Bu? Ubi ungu, apa ya namanya ya? Tapi memang sebetulnya jenis ubi kan banyak ya, ada yang kuning, ada yang putih gitu ya, ada yang ungu yang putih, bintik-bintik ungu, gitu. granola namanya ya. Granola. Tapi kalau yang putih bintik-bintik ungu itu nggak keluar ya warnanya nanti. Jadi kita milihnya yang benar-benar ungu. Orang banyak bilang ini ubi Jepang. Murasaki namanya gitu ya. Saya juga nggak tahu ini bibitnya apa dari Jepang atau tidak, tapi sepertinya bukan dari Jepang. Ini asalnya dari Brazil. Wih, ini jauh-jauh dari Brazil. Iya dong ya, diimpor gitu ya dari Brazil. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, tapi yang mulai mempopulerkan itu Jepang. Ubi ungu ini tinggi kadar antioksidannya dibandingkan ubi-ubi yang lain. Jadi kalau dalam tanaman sayur dan buah, semakin tua warna sayur dan buah itu, semakin tinggi kadar antioksidannya. Dia warnanya akan keluar. Jadi warnanya bukan dari warna ya Bu? Iya, asli dari ubinya. Itu airnya udah jadi ungu ya? Ya, padahal cuma dicuci sebentar ya. Iya. Nah, ini kita rendam dulu. Direndamnya itu sekitar minimal 3 jam. 3 jam? Kenapa harus direndam? Supaya patinya keluar, jadi dia gampang empuknya. Ini ubinya kan tinggi pati ya, tinggi tepungnya. Jadi dia kalau dikukus atau direbus, dia susah empuknya. Nah, tapi ada yang sudah saya rendam, jadi tinggal dikukus ya. Oh, udah ada Bu. Wah, Ya. udah baik hati loh. Daripada saya Nunggu 3 lama-lama. jam ya. Ya. Nah, ini kita kukus ya. Tapi belum, nanti kalau sudah matang. Nah, ubinya sudah matang ya setelah dikukus. Kenapa dikukus nggak direbus gitu ya? Karena kalau direbus dia nyerap air lagi. Kalau nyerap air nantinya pas saat diadonin terlalu basah dan warnanya juga jadi agak pudar kalau direbus karena airnya jadi warnanya jadi masuk ke air kan. Gitu. Kalau dikukus warnanya akan tetap ungunya tua. Ngukusnya itu nggak dikupas dengan kulitnya. Oh, kukusnya masih pakai kulit. Ya, panas ya, mana? Panas ya Mbak? Debus ya Mbak? Udah biasa dia. Apa emang setiap hari kerja sama ibu disiksa? Gitu? Tegangnya si ibunya. Tapi kalau misalnya tidak dikupas, nanti dia kurang halus. Jadi di adonannya dia ada gerendilan kulit ya. Walaupun menurut penelitian kulit ubi itu banyak vitaminnya juga. Banyak vitamin. Tapi kan nanti tekstur tidak halus. Tapi ini kulitnya nggak dipakai lagi kan? Enggak dibuang. Karena banyak vitamin ntar di blender pakai nasi lagi. Oh iya. Kalau dikukus kan terlihat tidak banyak ya. Jadi tepungnya itu kering. Tepung atau pati yang ada di dalam ubi ungunya itu kering. Kalau direbus dia jadi banyak. Teksturnya masih bagus ya. Teksturnya bagus. Nah ini udah halus belum nih Mbak? Udah. Tuh. Tahunya gimana? Rasanya? Lembut, Lembut. tidak gerenjilan gitu ya. Oke. Nah setelah dihaluskan akan seperti ini. Oh. Ungunya tua ya, lebih tua dari warna ubi yang mentahnya. Oh iya betul. Karena udah keluar warnanya.
Kalau Insya sekali Allah. ngadon biasa berapa kilo ubi Bu biasa pakai Bu? Ubi itu kalau di adonan dia hanya 10%-nya aja. 10% dari total bahan baku. Karena kalau misalnya terlalu banyak, dia jadi terlalu lembek, jadi tidak bisa dikeringkan. Ibu asli mana Bu, jago banget? Saya orang Bandung, Oh, Bandung. ya Jawa Barat. Jadi manggilnya teteh apa gimana? Enggak, mau teteh, mau ibu, mau apa aja. Sekarang kita mau bikin rotinya. Ini saya pakai mixernya CDI, jadi yang kayak bak cuci piring gitu ya. Tapi bukan cuci piring ya? Bukan, karena dia lebih kuat mengocoknya dan lebih awet. Kita mah yang ekonomis aja lah gitu, yang penting bisa bisnis ya. Nah, kalau yang ini harganya bisa sepertiga dari mixer yang besar yang khusus roti yang bulat itu. Harganya dia cuma sepertiganya aja. Sepertiganya. Jadi apa Bu Ban masukin Bu? Tadi yang kita masukin terigu, dicampur ragi ya, kemudian campur gula. Nah, kemudian kita masukkan ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan ya, itu ya, tadi yang ya? itu ya. Oke. Kemudian kita masukkan susu dengan air tapi sedikit aja dulu. Kita masukkan telur. Telurnya buat berapa tuh Pak? 2. Kita tinggal tunggu aja sampai. Nah, ini kita ngadon berapa kilo Bu? Ini kapasitas 1,5 kilo bahan kering. Ini sampai berapa lama Bu? Ngadon sekitar 10 menit, tergantung nanti adonannya. Itu yang tadi saya masukkan garam. Garamnya. Nah itu kayaknya belum nyampur, jadi kita tambahin air susu. Susu. Jadi susu nggak langsung dimasukin semua, karena kita harus lihat dulu kelembaban bahan bakunya ya. Ini butter, jadi saya pakainya full butter, Bukan mentega. nggak pakai margarin. Kalau butter itu mentega, kalau yang bukan dari susu sapi itu margarin namanya. Ini full butter kita pakai. Ya. Kenapa kita pakai butter? Selain nanti rasanya lebih gurih, dia juga teksturnya lebih halus kalau pakai butter dibanding kalau pakai margarin. Kalau kita rentangkan, dibikin jendela, dia tidak sobek. Oh, jendela hati. Jendela hati. Nah ya, berarti ini sudah kalis. Oh, udah kali. Ya, nanti kalau setelah kalis kita berarti nunggu dia di fermentasi ya. Sampai dia mengembang 2 kali lipat. Kan warna ungunya keluar ya, walaupun dia dicampur dengan susu, dicampur dengan butter yang warnanya kuning, dicampur dengan gula pasir, dia tetap warna ungunya keluar. Kemudian warnanya juga lebih muncul. Nah, ini didiemin ya Bu? Ya, didiemin sekitar 20-30 menit ya. Oke, ini sudah naik ya 2 kali lipat. Udah gede Ya, Bu. udah besar ya. Oh, mantap. Nah, ini sudah bisa kita Adonannya montok ini. udah bisa kita timbang, kemudian kita cetak. Dulu emang Bu sekolah bakery apa emang bisa masak aja sih Bu? Paling cuma kursus biasa aja ya. Oh, khusus Saya sekolahnya di pertanian malah. Oh, pertanian. Di pertanian Universitas Pajajaran. Unpad. Iya. Pantesan pinter sejarahnya. Apa bunga? Bunga nih sejarah. Kalau bahan tanaman ya tahulah. Tahu dikit. Ambilnya ubi pantesan. Ujian ya. Ini diapain nih Pak? Kita timbang supaya nanti ukurannya sama. Ya. Ini kita timbang 45. Ya, lebih-lebih 1 gram nggak apa-apa lah gitu ya. Hitung-hitung amal segram. Gitu ya. Berarti dulu Ibu backgroundnya pernah kerja di mana gitu Bu, kalau boleh tahu Bu? Kalau saya sih dulu di bank sama di asuransi malah, bank rakyat di Bandung waktu itu, karena
udah punya anak, jadi kan nggak keurus ya anak-anak ya. Kalau kerja tuh saya nggak bisa. Banyak orang yang bisa gitu kan. Kalau saya nggak bisa. Jadi Putusin resign. saya resign. Ini proses apa nih, Bu? Proses menggulung supaya bentuknya rapih. Jadi udara juga keluar ya. Supaya bentuk rotinya nanti mulus. Kalau gini kan gerinjelan gini kan nanti banyak udara yang terperangkap di dalam. Terus nanti kalau kita giling nggak halus ya, jadi ada bentuk-bentuk yang berantakan gitu ya. Nah ini kita proofing lagi. Oh, di proofing lagi. Sampai ukurannya 2 kali lipat. Nah lihat jadinya sudah naik 2 kali lipat ya, bulatan dari roti ubi ungu ini. Jadi kita giling. Oh, digiling, Bu. Ya, kita kempeskan supaya udaranya keluar. Jadi setelah digiling kita diamkan lagi. Masih didiamin lagi, Bu? Ya, diamin lagi. Nanti kalau udah ngembang baru kita masukkan ke. Nah, ini sudah naik 2 kali lipat ya. Nanti kita masukkan ke loyang roti tawar. Betul loh yang roti tawar, Bu. Loyang roti tawar tapi mini. Oh, gitu. Ya, jadi nanti hasilnya roti bagelen-nya mini. Itu banyak yang jual, Bu ya? Ya, Itunya, tapi saya cetakannya. belinya di Bandung sih. Oh, di Bandung. Pesen di Bandung. Karena di sini saya belum tahu yang jualnya di mana. Cetakannya. Cetakannya. Bandung di Pasar Baru tuh ada. Itu loyangnya udah diolesin mentega, Bu? Ya, supaya nanti nggak nempel rotinya, kita oles dulu mentega. Tidak usah terlalu tebal, tapi jangan tipis banget. Kalau tipis banget nanti tetap aja rotinya nempel. Jadi cukuplah, segini tuh cukup. Cukup ya. Ya, olesannya seperti ini. Kenapa ngadapnya nggak begini? Gini. Bukan ininya, adonannya gini. Oh, gini. Bukan, gini. Gini. Nah, Oh. ya maksud saya itu. Karena kalau misalnya gini ya, kita lihat ya. Ya. Tuh. Oh, Nempel. nempel. Nempel terus jadinya lebarnya jadi lebar bukannya panjang, makanya kita ngegilingnya ke panjangnya tuh. Oh. Ya kita proofing 10 menit lagi ya. Oke. Sini. Jadi setelah setengah mengembang kan, kalau yang mengembang sempurna dia melewati loyang, jauh melewati loyang. Kalau ini baru sedikit melewati loyang, itu baru setengah mengembang. Nah, kita kasih olesan telur. Itu telur ya, Bu? Ya. Kuning dan putih ya, dicampur aja. Supaya mengkilap, kita tambah susu cair bisa. Tambah susu cair. Itu apa tuh, Bu, yang ditaburin? Ini wijen hitam dan wijen putih. Mempercantik penampilan sekaligus menambah rasa. Kalau wijen kan ada rasa apa ya? Rasa gurih gitu ya, gurih kayak kacang. Selesai, kita diamkan lagi. Diamkan lagi? Berapa lama, Bu? 20 menitan ya. 20 menit? Lagi. Oke, lagi. Simpan lagi aja. Bolak-balik aja, Bu. Ya. Yang ungu sudah naik ya. Jadi tinggal kita bakar di dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius. Ovennya sudah 200 derajat ya. Kita kan ada temperaturnya soalnya. Jadi sudah bisa masuk adonan roti tadi. Ini dipanggang berapa lama? 10 sampai 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati dari Vitaful by The Fitria Cookery. Saya bisnis di kuliner. Produk saya bagelen ubi ungu, bagelen daun kelor, ada kue basah ya, kue lumpur surga, ada
terus ada segala macam lah kalau kue basah jajanan tradisional. Sebetulnya saya kan hobinya bikin kue, tapi setelah menikah saya pikir bagaimana kalau hobi saya itu bisa menghasilkan gitu ya. Jadi saya bikin kue kering awalnya itu. Jadi saya terima pesanan kue kering kalau lebaran. Kemudian kita pikir akan lebih baik kalau misalnya hobi itu bisa dikembangkan. Di tahun 2015 itu kita mulai serius mengurus perizinan. Mulai dari PIRT, sertifikasi halal gitu kita urus. Dan kemudian kita juga di tahun itu melihat ya bahwa itu ada tren lapis talas Bogor ya. Itu bolu yang lapisan atasnya itu warnanya ungu karena dari bahan baku talas. Jadi tren kue pada saat itu adalah bahannya dari umbi-umbian dan warnanya ungu. Akhirnya kita terinspirasi dari situ. Gimana kalau kita ikutin tren warna? Jadi kita pengen ikutin tren warnanya ungu. Nah, kita cari ternyata ada ubi ungu. Kita sering diundang untuk ikut pameran, ikut bazar ya di lingkungan Kota Bogor. Kadang ada undangan juga untuk ikut bazar di Jakarta ya. Dan pameran itu kan karena kue basah dia tidak tahan lama ya. Akhirnya kita pikir karena saya juga bisa bikin roti, ya sudah. Ubi ungunya itu kita buatkan saja roti gitu. Jadi kita bikin juga roti ubi ungu. Kemudian rotinya kita keringkan, kita bikin bagelen atau roti kering supaya umur simpannya lebih panjang. Jadi kita bisa simpan di toko oleh-oleh gitu ya. Kita bisa jualan di mana-mana dengan masa simpan yang lebih panjang. Tadi kita sudah membakar ini cuma sebentar ya. Ke bawah menit aja. Tuh, sudah matang. Kita keluarkan dari cetakan. Ini sudah hangat, jadi kita keluarkan dari loyangnya ya. Kalau pakai butter itu harumnya harum banget. Terus teksturnya juga lebih halus. Ini setelah jadi tidak bisa langsung dipotong dan dioles ya, karena ini masih terlalu lembut. Lembut ya? Lembut banget. Kemudian kadar airnya juga masih tinggi. Jadi dia tidak bisa kering nantinya. Biarkan dulu semalam. Semalam Ya. Di posisi apa? Ruang begini aja tuh? Di angin-angin aja. Angin-angin. Ya, di angin-angin. Di suhu kamar atau suhu ruang ya. Ini proses hari ini selesai ya Bu? Ya. Besok saya kesini lagi ya? Ya. Kita potong dulu. Sebetulnya ada sih pakai pisau roti, tapi yang pakai mesin tapi berisik. Ini adalah. Ini dibagi berapa Bu satu begini? 8 atau 9 slice ya. Slice ya. Oh jadi itu keringnya itu karena memang dikeringkan semalaman ya? Ya, dibiarkan dulu rotinya semalaman supaya kadar airnya turun, menguap. Dia menguap. Tapi sebenarnya basicnya bahan roti biasa itu. Ya, sama dengan kita bikin roti manis ya. Roti tawar juga ya sama. Hanya dia kita tambahkan ubi ungu. Jadi lebih menambah zat gizi dan serat. Karena ubi ungu kan kaya akan serat ya. Tapi memang yang bikin konsep, yang nyari peluang kemana-mana gitu, itu kan almarhum ya. Jadi dia relasinya lebih banyak. Jadi sampai sempat kita tuh ikut pameran di Filipina, kemudian pameran di Swedia, waktu itu pameran di Malaysia. Itu karena memang support dari suami juga, kita dapat channel untuk pameran di sana. Penjualan dari marketplace tuh bagus banget. Jadi sampai belasan juta lah ya waktu itu, hanya dari bagelen saja. Ini sejarahnya sebetulnya ini kalau roti itu kan masakan Eropa ya. Roti itu kue Eropa. Jadi dulu dibawa sama Belanda, dibikin di Indonesia. Kemudian dia berkembang di Indonesia jadi roti manis, jadi segala macam. Nah, dulunya ini hanya roti kering biasa. Jadi roti yang
tidak habis gitu ya. Daripada dibuang, dibikin roti kering. Gitu. Dibikin roti kering. Kemudian kenapa namanya Bagelen? Ini kan asalnya dari kota Bagelan di Purworejo atau Purwokerto ya? Purworejo kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia yang mempopulerkan roti kering ini. Gitu. Makanya namanya Bagelen karena dari kota Bagelen di Purworejo. Jadi kalau yang roti ubi ungu ini ada 3 varian rasa. Ada yang original, ada yang kopi, dan ada yang keju. Ini apa nih? Keju. Ini keju. Ini apa? Keju berarti. Jadi butternya juga menteganya, krimnya itu full butter. Full butter. Jadi kita nggak pakai margarin. Jadi pakai butter, kemudian ditambah gula halus ya, supaya manis. Dan ditambah keju kalau yang rasa keju. Ini ya. Ya. Kalau yang rasa kopi ya tinggal ditambah kopi. Kopi Nusantara. Gitu. Gayo Aceh. Kadang Aceh, kadang Medan, kadang Lampung, kadang kopi Bogor. Jadi tergantung stok kopi yang ada di rumah. Gitu. Karena anak-anak senang ngopi. Oh, jadi variannya banyak ya, Bu? Ya, ada 3 varian. Hanya memang yang best sellernya itu yang cheese. Yang cheese? Iya, yang cheese. Anak-anak suka. Bu, kalau gini boleh bocoran Bu, butternya yang impor apa yang lokal biasa sih Bu? Oh, harum banget sih Bu. Kalau saya mereknya Kormen sama Holmen. Kormen. Kalau Wisman itu lebih enak lagi, tapi Wisman kan harganya jalan gitu ya. Nggak masuk ya? Nggak masuk kalau untuk harga jual nanti, untuk HPP-nya nanti terlalu tinggi. Betul. Jadi agak susah nanti. Berarti... Ini kan sudah dioles ya. Nah, sekarang kita masukkan ke oven. Ovennya di suhu tergantung oven masing-masing ya, tapi kalau oven saya itu suhunya 150. Ini api atas, api bawah Bu? Api bawah. Api bawah ya? Api bawah aja. Ini dimasak berapa lama Bu? Sekitar 20 menitan. 20 menit. Ini bagelen roti ubi ungunya, bawahnya kan sudah kering ya. Nah, tinggal kita mau ngeringin atasnya. Jadi kita pindahkan ke rak atas di ovennya. Gitu. Ya, kita tunggu sampai kering. Bagelennya sudah matang, sudah kering. Cakep. Ini yang varian rasa kopi. Ya, sudah kering. Kita simpan sini. Kemudian ini yang keju. Wow. Nggak mas. Ini crispy ya Bu ya? Garing Renyah. ya? Renyah ya? Dan kemudian ini yang original. Original. Cakep banget ini. Ya. Ini warnanya. Tunggu dingin dulu ya. Iya, saya ngiler. Panas. Pembakar nih. Oh, jadi ini udah jadi Bu. Sudah selesai ya. Ini kan sudah matang ya. Sudah kering, itu sudah dingin. Jadi kita mau packing ke dalam kemasan. Oh, yang ubi ya? Yang ubi ungu ya. Nah, ini yang rasa apa nih yang mau di packing nih? Itu rasa kopi. Kopi. Masukin semuanya Bang. Ya, nanti saya cobain. Habis pasti Bu. Yang banyak nggak satu ya. Iya. Nggak satu keping ya. Nah, ini satu pack isinya berapa gram Bu? Satu pack isinya 46 gram. 46 gram. Kurang. 46 gram itu sekitar 13 keping. 12 sampai 13 keping tergantung beratnya kepingan bagelen ya. Nah Bu, ini awet berapa lama Bu begini Bu? Saya masukin lab Unpas, Universitas Pasundan itu diteliti sebetulnya dia awet 1 tahun, 12 bulan. Tapi karena kan kalau saya simpan di toko oleh-oleh, di nitip di kafe gitu ya, kita kan nggak tahu penyimpanannya seperti apa. Jadi saya sering menuliskan di belakangnya itu masa simpannya 7 bulan saja. Jadi bagelen ubi ungu, ini ada 3 varian rasa. Jadi ada yang original, ada yang cheese, keju, dengan ada yang kopi. Ada kemasan 46 gram, ada kemasan 51 gram. Kalau yang kemasan 46 gram ini harganya 15.000. Kalau yang kemasan 51 gram harganya 18.000. Biasanya pada saat pameran itu kita pakainya yang kaleng. Ya, selain lebih tahan di perjalanan, ini juga lebih cantik ya.
Oke, orang kalau mau pesan kemana nih Bu? Ada Instagram, WhatsApp, atau apa nih Bu? Bisa ke IG kita, Bagelen by The Fitria, atau WA di 0815 17 10 7376 di Bukit Cimanggu City, Blok J2 nomor 10. Rumah saya di Jalan Utama, pagar pink tembok ungu. Satu-satunya yang pagar pink tembok ungu itu rumah saya. Ya, jadi gampang nyarinya.